mau ibadah online loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni, taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Selamat pagi adik-adik, Selamat selamat hari pagi. Minggu. Selamat pagi Kak Happy. Selamat pagi Kak Moren. Aduh, senangnya bisa ketemu adik-adik lagi ya. Nah, hari ini kita mau ibadah Minggu, tapi sebelumnya kita akan bersatu dulu. Saat teduh dimulai. Selesai. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah kita hari ini, tapi sebelumnya kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria berapa, Kak? Kidung Ceria 346, muliakan Tuhan Allah bait 1 dan bait kedua. Ya, adik-adik berdiri ya, Ayo supaya berdiri, semangat adik-adik. nih Ayo, kita ayo. nih untuk muji firman Tuhan. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu. Silakan Kak Happy. Terima kasih Kak Moren. Adik-adik, kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari Minggu ini kami dapat berkumpul untuk beribadah kepadamu. Ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga kami dapat beribadah dengan baik dan dapat mengerti akan firman yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik, kakak mau undang adik-adik berdiri semuanya. Kita Ayo, mau berdiri. bernyanyi dari Kidung Ceria 72. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Ayo kita berdiri. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang.
kita mau bermazmur yang nanti akan dibacakan oleh Kak Daniel dan Kak Anggi. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau membacakan Mazmur. Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan 13. Kakak ulangin ya, Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Kita akan membacakannya secara bermazmur ya. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitet. Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu, Ya Tuhan semesta alam, jiwaku hancur karena merindukan, pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai. kepada Allah yang hidup, Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang berhasrat mengadakan ziarah, Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub, Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku, daripada diam di kemah-kemah orang fasik. sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, Kasih dan kemuliaan Ia berikan Ia tidak menahan kebaikan. dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. demikian pembacaan Mazmur hari ini. Adik-adik, sekarang kita waktunya mau mendengarkan firman Tuhan nih. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk dengan rapi, dipersiapkan Alkitabnya, kupingnya, dan alat tulisnya. Oke? Silakan mendengarkan. Selamat pagi adik-adik, ketemu dengan Kak Catherine lagi di kelas kecil. Gimana kabarnya adik-adik? Pasti masih semangat ya? Yuk kita mau mulai dengerin firman Tuhan pagi hari ini. Tapi sebelum itu Kak Catherine mau ajak adik-adik kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh bangun pagi, kami boleh merasakan tubuh yang sehat dan nafas yang begitu panjang. Itu semua karena anugerah kebaikan-Mu Tuhan untuk kami semua. Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu melalui kakak pelayan kami. Tuhan berkati supaya adik-adik kami boleh mendengarkan dan firman ini boleh tumbuh subur di hati adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sudah siap adik-adik? Ambil Alkitabnya. Kita mau buka dari kitab Yohanes. Dari kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Ya, sudah siap? Kita baca dulu ya, berbalas ganti. Yuk, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur," kata Yesus kepadanya. "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung.
Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, istilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Wow, ceritanya luar biasa ya adik-adik. Adik-adik tahu nggak ya, ada cerita apa minggu hari ini ya? Apa firman Tuhan yang mau kita bahas ya Kak Catherine minggu ini? Dari cerita perkawinan di Kana ini adik-adik, Kak Catherine mau cerita tentang bagaimana kita mengandalkan kuasa Tuhan Yesus. Nah adik-adik kita bisa lihat ya adik-adik. Oh ya, sebelumnya Kak Catherine mau nanya nih sama adik-adik, sebelum kita bahas perkawinan di Kana tadi yang dari Alkitab kita, Kak Catherine mau nanya, pernah gak sih adik-adik ngerasa cemas atau khawatir yang sangat berlebihan? Pernah nggak? Kalau Kak Catherine sendiri pernah loh adik-adik. Pasti adik-adik juga pernah ya. Dan sekarang Kak Catherine mau nanya, apa yang adik-adik lakukan ketika adik-adik dilanda perasaan cemas itu? Atau khawatir, aduh gimana ya? Pasti keringet dingin gak sih kalau kita cemas, khawatir, rasa gelisah, bener nggak? Ya kan? Betul banget adik-adik. Kak Catherine juga pernah mengalami hal itu. Dan yang Kak Catherine lakukan spontan adalah kita berdoa sama Tuhan. Karena Kak Catherine juga mau belajar nih adik-adik, diingatkan kembali melalui cerita di perkawinan di Kana ini adik-adik, kita harus belajar mengandalkan kuasa Tuhan. Kenapa Kak Catherine bilang begitu? Yuk kita coba lihat dari cerita Alkitab yang tadi kita baca. Adik-adik lihat kan, ada perkawinan di Kana, di situ ada Ibu Yesus. Nah di situ tiba-tiba apa dibilang adik-adik? Mereka kehabisan anggur. Nah adik-adik, Kak Catherine mau kasih tahu kalau dalam sebuah pernikahan pada saat itu anggur itu harus menjadi sumber yang paling utama. Kalau habis tuh kayaknya malu. Lagi pesta besar anggurnya habis, pasti bikin malu deh. Jadi panik, cemas, gimana ya. Jadi Ibu Yesus langsung bilang, mau datang ke Tuhan Yesus, mau bilang tolongin dong nih anggurnya habis. Tapi apa dibilang adik-adik? Tuhan Yesus bilang belum tiba saatnya. Itu tandanya bukan berarti Tuhan Yesus tidak mau menolong ya adik-adik. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus bilang penuhin semua tempayan. Ada 6 tempayan. Yang satu tempayan itu isinya 2-3 buyung adik-adik. Itu kurang lebih satu buyungnya itu 1 liternya 39,5 dikali 2 sampai 3. Kurang lebih 120 liter lah ya adik-adik. Kebayang ya, tempat air yang gede itu, gentong ya bilangnya ya, itu penuh diisi sama air. Gede banget ya adik-adik, banyak pasti dikali 6. Ada 6 tempayan. Dan mereka apa nih adik-adik? Nih yang Kak Catherine, wow, pelayan-pelayannya nggak pakai nanya, langsung kerjain. Suruh isi air, kita kerjain. Isi penuh. Ya adik-adik, berarti ada ketaatan dari pelayan-pelayan. Nah, adik-adik lihat kan akhirnya apa? Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sekarang cedoklah, bawalah ke pemimpin pesta. Nah ayat 9 adik-adik, setelah pemimpin pesta itu mengecap air
ia telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan itu tahu. Jadi adik-adik, air yang tadi, air putih yang tadi digentong itu, di tempayan itu tiba-tiba berubah menjadi anggur. Dan pemimpin pesta bilang, ini anggur yang terbaik. Wow, coba kalau nggak karena Tuhan Yesus, siapa yang bikin? Coba adik-adik lihat. Kita bisa belajar, diingatkan kembali dalam situasi apapun, situasi cemas, nggak enak sekalipun, kita harus belajar mengandalkan kuasa Tuhan. Sekalipun waktunya bukan sekarang, kita minta nggak langsung terjadi. Tapi apa adik-adik? Tetap percaya, tetap taat seperti pelayan-pelayan. Isi air, tetap isi air. Dan akhirnya mukjizat terjadi tepat pada waktunya. Tuhan membuktikan dia tetap Sang Mesias kita. Nah, adik-adik, Kak Catherine mau ngingetin nih. Kadang-kadang adik-adik kan, wah kalau gitu Kak Catherine, kalau kita mengandalkan kuasa Tuhan, aku kalau ulangan gak usah belajar ya, berdoa aja, bilang Tuhan saya mau mengandalkan kuasa-Mu, pasti aku bisa. Salah besar ya adik-adik ya. Bukan seperti itu cara kita mengandalkan Tuhan Yesus. Adik-adik harus tetap belajar. Tapi setelah adik-adik belajar, adik-adik juga berdoa pastinya. Minta bimbingan Roh Kudus supaya semua yang sudah adik-adik persiapkan melalui pelajaran yang adik-adik sudah baca, tetap adik-adik bisa ingat. Dan hasilnya ulangan adik-adik memuaskan. Begitu adik-adik. Jadi tidak semua apa yang adik-adik mau, adik-adik tinggal doakan aja, aku mau andalin Tuhan Yesus aja, terus terjadi. Tanpa adik-adik juga mau berusaha dengan baik. Itu tidak benar adik-adik. Nah, ada ketaatan. Kita taat sebagai apa adik-adik? Sebagai anak sekolah. Ketaatan anak sekolah apa? Ya rajin belajar. Tapi tetap percaya mengandalkan Tuhan. Pasti kita bisa melalui pelajaran-pelajaran yang sulit, melalui keadaan yang sulit. Gimana adik-adik? Mau belajar? Kak Catherine juga mau belajar. Yuk kita sama-sama belajar mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Yuk adik-adik, kita tutup dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan mengingatkan kami melalui Yohanes perkawinan di Kana. Terima kasih Bapa, lagi-lagi Engkau terus mengingatkan kami untuk terus mengandalkan kuasa-Mu di situasi apapun, keadaan apapun. Terima kasih Bapa, kami mau bersama adik-adik kami belajar mengandalkan kuasa-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk keluarga kami, papa mama kami, adik, kakak, nenek, kakek, dan mbak yang ada di rumah membantu kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan yang boleh ada sampai saat ini. Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan memberikan berkat untuk papa mama kami, dan kami juga boleh satu dengan yang lainnya boleh belajar untuk menjadi taat, selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, terkhusus untuk bangsa Indonesia Tuhan, dengan situasi yang terlihat tidak menyenangkan, tapi kami mau tetap terus percaya Bapa, Engkau memberikan yang terbaik untuk kami. Kami mau belajar berjalan mengandalkan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini kami boleh alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, sampai minggu depan. Tuhan berkati.
Adik-adik, gimana tadi firmannya adik-adik? Semoga adik-adik mau akan melakukan firman ini dalam kehidupan adik sehari-hari ya. Adik-adik, mari kita respon firman pada pagi hari ini dari Kidung Ceria 76, air menjadi anggur. Nah adik-adik, Kak Happy sekarang mau ngasih tahu nih cara adik-adik untuk memberikan persembahan. Nah adik-adik, nanti adik-adik sediakan celengan di rumah adik-adik. Nanti adik-adik masukkan persembahannya ke celengan tersebut seperti ini. Nah, kalau sudah adik-adik taruh nanti, orang tua adik-adik akan mengumpulkan di gereja pada tanggal 28 Maret. Oke adik-adik? Sekarang adik-adik, kita akan menyanyi lagi dari Kidung Ceria 11, Kupuji Kuasa Tuhanku, bait 1 dan bait kedua. Kupuji kuasa Tuhanku, pencipta semesta, lautan langit luhur, diatur olehnya, diatur olehnya. Ya Tuhan, seluruh dunia berisi karya-Mu, di mana-mana tertanam buatan tangan-Mu, buatan tangan-Mu. Nah adik-adik, kita sudah sampai pada penutup ibadah. Sekarang kita akan doa penutup yang akan dibawakan oleh Kak More. Silakan Kak More. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari ini di mana kita semua sudah mendengarkan firman-Mu, bernyanyi bersama. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengar pada hari ini itu menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Jaga dan lindungi kami, beri kami selalu kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Kayak mau adik-adik semua jaga kebersihan, rajin cuci tangan, keluarnya pakai masker, dengar kata orang tua ya adik-adik. Dan yang paling penting adik-adik selalu rajin untuk ikut IMPA. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.